Praise the Lord. Puji Tuhan. How many of you are happy in the presence of God? Seberapa banyak saudara yang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan? Yeah. Are you ready for the word of God? Apakah saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amen. Amin. I thank God for giving me this opportunity to share God's word. Saya berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Thank you, Pastor Petros and his whole family for inviting me to this church. Terima kasih kepada Pastor Petrus juga seluruh keluarga yang sudah mengundang saya ke gereja ini. I know I'm 36 years now. Saya berumur 26 tahun sekarang. I've been ministering in Indonesia for past 10 years. Saya sudah melayani di seluruh Indonesia selama 10 tahun. And I'm an engineer, graduate engineer, mechanical engineer, postgraduate engineer, worked in Tata company and resigned. Saya adalah seorang lulusan teknik mesin dan bekerja di perusahaan yang bernama Tata. My father is also a pastor in India. Dan ayah saya juga adalah seorang pendeta di India. And I've been an itinerant missionary preacher for more than 8 years now, 10 years, exactly 10 years. Dan saya sudah menjadi seorang penginjil, seorang pengkhotbah misionaris selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun saat ini. This is my first time to Central Java. Kan? Dan ini adalah pertama kali saya berada di Jawa Tengah. And this is my first ministry that God has opened door for me to preach in the church. Dan ini adalah tempat ini adalah pelayanan pertama yang Tuhan bukakan pintu bagi saya. So I believe that this is very special to me and what the Lord is doing in our lives. Ya, dan saya percaya ini adalah suatu hal yang sangat istimewa yang Tuhan kerjakan. Amen. Amin. How many of you are ready for the word of God? Seberapa banyak saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? The fullness of Christ. Kepenuhan akan Kristus. We all have to grow into the fullness of Christ. Kita semua harus bertumbuh di dalam kepenuhan akan Kristus. The Bible says in John chapter 1 verse 12, 13, 14 that those who believe in Jesus are called the children of God. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Tuhan. We all believe in Jesus. Kita semua percaya kepada Tuhan. The DNA of God is in us. Dan di DNA Tuhan itu ada di dalam kita. Today we're going to learn about the 5 levels so that we could grow into the fullness of Christ. Nah, hari ini kita akan bicara tentang 5 tingkatan di mana kita akan bertumbuh di dalam kepenuhan akan Kristus. Turn to your neighbor and say, get ready. Katakan kepada kanan kiri saudara, siap-siap. God is going to speak to you. Tuhan akan bicara kepada saudara. The first level is called the divine nature of God. Tingkatan yang pertama adalah natur ilahi daripada Tuhan. John chapter 5 verse 26. Can you turn your Bibles to John 5:26? Mari kita buka Alkitab di Yohanes yang 5 ayat yang ke-26. Bisa tolong ditampilkan di LED. Yohanes 5 ayat yang ke-26. As the Father has life in himself, so that he has given to his Son the life in himself. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. God has life. Tuhan mempunyai hidup, kehidupan. That is called the Zoe life of God. Yang disebut Zoe, kehidupan dari Tuhan. And that same life also is there in you. Dan kehidupan yang sama itu ada di dalam setiap kita. Now the question is, how does you have the life of God? Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki hidup itu? The life of God is in the power of the Holy Spirit. Kehidupan yang dari Tuhan terletak di dalam kuasa daripada Roh Kudus. And through the Holy Spirit, you have the life and the nature of God. Dan melalui Roh Kudus kita mempunyai naturnya Tuhan. You have the DNA of God. Engkau mempunyai DNA-nya Tuhan. You can produce yourself as Christ.
Engkau bisa menghasilkan yang dari Tuhan. You can transform yourself as Christ. Engkau bisa mentransformasi hidupmu seperti Kristus. You can experience the salvation of God. Engkau bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. That's why the Bible says in Ezekiel chapter 36 verse 26. Sebab itu dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. It talks about a prophecy saying that I will give you a new heart and a new flesh. Ayat ini berbicara tentang sebuah nubuatan di mana engkau akan diberikan hati yang baru di dalam dirimu. I will turn your heart from a stone to a flesh. Tuhan akan mengubah hati yang keras hati seperti batu menjadi hati yang lemah lembut. What is a stone? Apa itu hati yang keras? It is the flesh. Adalah kedagingan, It is the things of the world. adalah keduniawian. But the Holy Spirit is saying, I will transform the things of the world to the things of the Spirit. Dan Roh Kudus mau mengubahkan yang duniawi menjadi yang ilahi. The things of the Spirit is called the fruit of the Holy Spirit. Hal-hal yang ilahi itu dinamakan buah roh. Holy Spirit can do impossible things in our life. Roh Kudus dapat membuat hal yang mustahil dalam hidup kita. Holy Spirit can transform your life into the divine nature of God. Roh Kudus bisa mengubahkan hidup kita sampai kita menjadi sama dengan natur DNA-nya Tuhan, natur ilahinya Tuhan. There is a person called Nicodemus in the Bible. Ada seseorang yang bernama Nikodemus di Alkitab. He comes and says, how can I enter into the kingdom of God? Dia berkata, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan? He tells to Jesus, how can I enter into the kingdom of God? Dia berkata kepada Yesus, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? And Jesus says, unless you're born of the word and the spirit. Kecuali kalau engkau tidak dilahirkan di dalam firman dan di dalam roh. Unless you're born of the water and the spirit. Kecuali engkau tidak dilahirkan di dalam roh. The water is the word of God. Air hidup itu adalah firman The Tuhan. spirit is the divine nature of the Holy Spirit. Dan roh itu adalah natur ilahinya Tuhan. The very life of God. Bagaimana cara kehidupan yang daripada Tuhan. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. In the Garden of Eden, Di Taman Eden, God made man Tuhan menciptakan manusia through the mud. melalui tanah liat. And he took the mud and breathed his soul into him. Dan Tuhan mengambil tanah liat itu dan menghembuskan nafas ke The dalamnya. very life of God. Di mana ada kehidupan yang daripada The Tuhan. divine nature of God. Itu adalah natur ilahinya Tuhan. Turn to your neighbor and say, you have the divine nature of God. Katakan kepada kanan kiri saudara, engkau memiliki natur ilahinya Tuhan. You have the divine nature of God. Engkau memiliki natur ilahinya Tuhan. It is the very life of God. Itu adalah kehidupan yang dari Tuhan. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. When God spoke, Saat Tuhan berfirman, the Holy Spirit went Roh Kudus itu turun and created everything. dan menciptakan semuanya. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. The same Spirit Roh yang sama is dwelling in every one of you. menetap di dalam diri setiap kita. When Jesus died, Saat Tuhan mati, it was on the third day. di hari yang ketiga, The Holy Spirit came Roh Kudus turun and resurrected Jesus dan from the dead. membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. Every demonic force Semua roh jahat was trying to attack Jesus. mencoba untuk menyerang Yesus. They don't want Jesus to be raised from the dead. Mereka tidak mau Yesus bangkit dari kematian. But the Holy Spirit came Tapi Roh Kudus datang and he resurrected. dan membangkitkan. The Bible says, Firman berkata, the same Spirit that raised Jesus from the dead, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari it is kematian also dwelling in your heart. menetap di hati setiap engkau. It's time to say, Ini saatnya untuk berkata, I have the Spirit of God. saya memiliki roh Tuhan. I have the divine nature of God. Saya memiliki natur ilahinya. No enemy can do anything to me. Tidak ada musuh yang bisa melakukan apapun terhadap saya. As you speak the word of Saat God, engkau berbicara you firman spend Tuhan, the divine nature of God over this place. engkau berkata ada natur ilahi Tuhan atas tempat ini. It is time for transformation. Ini waktunya transformasi. It is time for the glory of Ini God. waktunya kemuliaan Tuhan. It is time
time for the fullness of Christ. Ini waktunya kepenuhan akan Kristus. You have the divine nature in the name of Jesus. Kau memiliki natur ilahinya Tuhan di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Say amen if you believe it or not. Katakan amin bila saudara percaya. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ya, di dalam Korintus yang ke-5 ayat yang 17, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 Tells dikatakan the old is gone, the yang new is come. lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. Many of them are looking for breakthrough. Banyak orang mencari terobosan. Many of them are looking for a change. Beberapa orang mencari yang namanya perubahan. Let me tell you a good news. Dan saya mau beritahu saudara kabar baik. Whatever you want, you need in this breakthrough life, Apapun yang saudara butuhkan mengenai terobosan, it is given in the divine nature of God. diberikan di dalam natur ilahinya Tuhan. It is already been given to you. Sudah diberikan kepada saudara. You are a new man. Engkau adalah ciptaan yang baru. You are a new creation. Engkau ciptaan yang baru. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1. Kejadian yang pertama ayat yang pertama. The Bible Pasal pertama ayat says, pertama. Alkitab berkata, the earth became formless bumi belum ada bentuknya and the darkness was overing the waters of the deep. dan kegelapan memenuhi bumi sampai kedalaman air. And God spoke. Dan Tuhan berfirman. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. There was darkness everywhere. Ada kegelapan di mana-mana. And God spoke. Dan Tuhan berfirman. Then the whole creation began. Dan penciptaan yang kudus itu dimulai. The world began to transform into new creation. Firman itu mulai mentransformasi ciptaan-ciptaan yang baru. From darkness to beauty. Dari kegelapan menjadi sesuatu yang indah. From darkness to glory. Dari kegelapan menjadi kemuliaan. That's why it's in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dan begitu tertulis di dalam 2 Korintus, Paul tells you're a new creation. Paulus berkata engkau adalah ciptaan yang baru. Amen. Amin. Turn to your neighbor and say you're a new creation. Katakan kepada kanan kiri saudara, engkau adalah ciptaan yang baru. The second key Kunci yang kedua, to walk in the fullness of Christ untuk berjalan di dalam kepenuhan akan Kristus is walking in love. adalah berjalan dalam kasih. Listen to me carefully. Dengar baik saudara, When you put a seed on the ground, saat engkau menanam sebuah benih, it takes time to grow. membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Many of us want to see faith in your life. Banyak dari kita mau melihat iman di dalam hidup kita. But faith works through love. Tapi tahukah saudara bahwa iman bekerja melalui kasih? Someone say faith works through love. Saudara katakan iman bekerja melalui kasih. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. You're driving a car. Andaikan kau sedang mengemudikan sebuah mobil. If you want your car to go very quickly or fast, Kalau engkau mau mobil Anda melaju dengan cepat, you need to press that accelerator. engkau perlu untuk menekan gasnya. And you can see the car accelerating. Dan kau akan melihat mobil itu melaju dengan cepat. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. The acceleration is love. Percepatan atau kecepatan itu adalah kasih. But the manifestation is faith. Tapi manifestasinya, wujudnya adalah iman. Paham saudara? But the car cannot go fast without an acceleration. Tapi mobil itu tidak bisa melaju cepat tanpa adanya percepatan itu. Faith will not work without love. Iman tidak akan bekerja tanpa kasih. How many of you want to walk in faith? Seberapa banyak saudara yang mau berjalan di dalam iman? Walk in love. Berjalanlah dalam kasih. Walk in love. Berjalanlah dalam kasih. Walking in love. Berjalan dalam kasih. You should develop the faith by the word of God. Engkau harus membangun iman itu melalui firman Tuhan. Many of them come and says me, Pastor, nothing is happening in my life.
Banyak orang yang datang sama saya dan berkata, "Pastor, nggak ada yang terjadi dalam hidup saya. Yes, I've got a prophecy. I've got a word of prophecy. Saya memiliki sebuah nubuatan." But you need to act on the word of God. Tapi engkau perlu untuk berjalan melakukan di dalam firman Tuhan. If you don't act on the word of God, Bila engkau tidak berjalan di dalam firman you Tuhan, will not be able to see the manifestation of engkau the faith. tidak akan bisa melihat manifestasi dari iman itu. The Bible says, exercise your faith. Alkitab berkata, latih imanmu. Not only listening to the word of faith, but you exercise the faith. Bukan hanya mendengarkan perkataan iman, tetapi melatih iman. Then only you can see the manifestation of love. Dan disitulah engkau akan bisa melihat manifestasinya. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. Practice loving people. Latihlah untuk mengasihi orang. Hello. Halo. Practice forgiving people. Latihlah untuk mengampuni orang lain. You might be listening to a good message by Pastor Petros. Forgive people, that is. Mungkin engkau mendengar Bapak Petrus berkhotbah, mengampuni orang lain. But you have to practice what you have preached, what you have listened. Tapi engkau perlu untuk melatih apa yang engkau dengar. Amen. Amin. When you practice, Saat engkau latih, saat engkau kerjakan, you will be able to see 30 and 60 and 100 fold. engkau akan bisa melihat multiplikasi 30, 60 kali. Sometimes we are lazy to practice. Kadang kita ini malas untuk berlatih. Yes. We should not be a listeners of the word, but we also to be the doers of the word of God. Kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Exercise the faith. Latihlah iman. Trust God. Percaya kepada Tuhan. You know what is trusting God? Saudara tahu apa itu percaya kepada Tuhan? Trusting God is an intimate word. Kepercayaan kepada Tuhan itu adalah sebuah kata-kata yang intim. You don't know whether it's going to happen or not, but you're trusting on God. Mungkin kau tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi engkau tetap percaya kepada Tuhan. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. Jesus was walking on the waters, Yesus berjalan di atas air. and the people in the boat begin to see Jesus and say, he's a ghost. Dan para murid yang ada di perahu itu mulai berkata, itu setan. But Jesus told Peter, come out Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, and ayo walk. berjalan di atas air. As soon as Peter listened to the word, Dan saat Petrus mendengar perkataan Tuhan, he stepped out of the boat. dia melangkah keluar dari perahu. He trusted God. Petrus mempercayai Tuhan. When you trust God, Saat engkau percaya kepada Tuhan, you see the manifestation of faith. engkau akan melihat manifestasi daripada iman itu. The third one I wanted to share. Yang ketiga yang saya akan mau bagikan, Walk by faith and not by sight. berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang kita lihat. Walk by faith and not by sight. Berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang kita lihat. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. God told to Moses, Tuhan berbicara kepada Musa, I have given them the land. aku sudah memberikan engkau tanah. But some people did not believe it. Tapi beberapa orang tidak percaya. When Moses sent 12 spies, Saat Musa mengirim 10 mata-mata, the 10 spies saw the land that we cannot enter into that land. 10 mata-mata ini melihat tanah yang tidak bisa dimasuki. But 2 spies, Joshua and Caleb, saw that people and told, we can do it by the power of the Holy God. Tapi ada 2 mata-mata Yosua dan Kaleb yang berkata, kita bisa masuk dengan kekuatan yang dari Tuhan. Listen to me carefully. Dengar baik saudara, What is walking by faith? apa itu berjalan dengan iman? Seeing the word of God, Melihat firman Tuhan, not seeing what the world says. bukan mendengarkan apa yang dunia katakan. Turn to your neighbor and say, see the word of God. Katakan kepada kanan kiri saudara, lihat firman Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. I will restore everything in this church. Tuhan akan memulihkan semuanya di gereja ini. This is a prophetic word. Ini adalah kata-kata nubuatan. I'm going to restore everything in this church.
Tuhan akan memulihkan semuanya di gereja ini. I will bring back everything that is lost here. Tuhan akan mengembalikan semua yang terhilang di tempat And I will bring back the glory of God in dan this church. Tuhan akan mengembalikan kemuliaannya kepada tempat ini. And the people who have seen things that they wanted to go out, then the Holy Spirit is saying, I will bring back again. Dan orang-orang akan melihat bahwa Tuhan Roh Kudus akan mengembalikan orang-orang. As I have made all Israelites come together, Seperti Tuhan mengumpulkan bangsa Israel, I will gather Shekinah glory Tuhan akan mengumpulkan Shekinah glory in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. My glory will come over everyone. Kemuliaan Tuhan akan turun atas setiap orang. This is the season of greater manifestation that is going to come over this place. Ini adalah musimnya di mana manifestasi yang lebih besar akan terjadi. As I see the fountain of light is coming across this place, Saya melihat ada sebuah air mancur yang kehidupan atas tempat ini. the God is saying the 7 mountain ministry is arising from this place in Jesus' name. Ada sebuah 7 gunung pelayanan yang muncul dari tempat ini, I dibangkitkan di see tempat there ini. there is a media center, then the worship center. The Holy Spirit is going to give to you like a media school or something like that. God is going to give to this church. Ada sebuah media Like a media school or. seperti sekolah media yang akan Tuhan berikan atas tempat ini. And I pray from this media, Dan saya berdoa mulai dari media ini, godly movies and godly things that will shake this place around Sumarang is going to happen in this name. dan Tuhan akan menggoncangkan tempat ini. My glory will come. Kemuliaan Tuhan akan datang. And I will prepare this church for the second coming of Christ. Dan Tuhan akan mempersiapkan gereja ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua. The glory of the latter house is greater than the former house. Kemuliaan bait Tuhan yang sekarang yang akan lebih besar dari kemuliaan yang sebelumnya. Amin, saudara. What is the glory of God? Apa itu kemuliaan Tuhan? What is the glory? Apa itu kemuliaan? It is the manifested presence. Itu adalah manifestasi hadirat. Amen. Amin. Hebrews chapter 10 verse 28. The just shall live by faith. Ibrani ayat yang 10 Ibrani pasal 10 ayat yang ke-28, orang benar akan hidup oleh iman. Ephesians chapter 6 verse 16. Efesus ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, It says you have the shield of faith. kita memiliki perisai iman. What is the shield of faith? Apa itu perisai iman? That means every enemy lies that is spoken Semua dusta yang iblis katakan that will be shielded by the faith. akan dihadang oleh perisai iman. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Every lies that you believe Semua dusta yang kau percayai will be broken in Jesus' akan name. dihancurkan di dalam nama Yesus. You only have to speak the truth of God. Kau hanya perlu berkata kebenaran yang daripada Tuhan. Nobody can speak the negative things of the Lord. Nobody can speak negative things. Tidak ada orang yang bisa berbicara tentang sesuatu yang negatif. Because when you speak negative, Saat engkau berbicara sesuatu yang negatif, you attract the worldly things. engkau sedang menarik hal-hal yang duniawi. And we have to break down those worldly things. Dan kita perlu untuk mematahkan, menghancurkan hal-hal yang And duniawi we have itu. to speak only the truth. Dan kita hanya perlu berkata kebenaran. If you have sickness in your body, Bila engkau memiliki kesakitan di dalam you tubuhmu, have to tell I am healed. engkau perlu berkata, aku sudah sembuh. Hello. Halo? You know, I came from a non-charismatic background. Saudara tahu saya ini berasal dari background yang bukan karismatik. No, my father, once one person came and told me that I have sickness. Dan satu kali ada seorang yang datang, saya punya penyakit. And I told that person, you have to tell that I'm healed. Dan saya berkata kepada orang ini, engkau harus berkata engkau sudah sembuh. Because the Bible tells. Karena Alkitab berkata, firman berkata. I know from far, my father saw, no, that is called lie. Tapi saya tahu dari jauh, ayah saya berkata, enggak itu bohong. I told no, Dan saya berkata, I'm enggak, speaking the truth. saya berbicara kebenaran.
Because the Bible says, I'm healed by your stripes. Karena firman berkata saya sudah sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. But he told her he has sickness. But he has sickness. Tapi dia punya penyakit. No, we should not see sickness. We have to see the word of God. Tapi saya melihat bukan kesakitan, tapi saya melihat firman Tuhan. Because I begin to believe the word that I am healed by his stripes. Dan saya mulai percaya apa yang saya lihat dari firman Tuhan bahwa saya sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. I have the glory of God. Saya memiliki kemuliaan Tuhan. I have the resurrection power of God. Saya memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. I am a child of God. Saya adalah anak Tuhan. I shall be a head but not a tail. Saya menjadi kepala dan bukan These are ekor. the truth of God. Ini adalah kebenaran yang daripada We have to Tuhan. believe the truth of God in our life. Kita harus mempercayai kebenaran yang dari Tuhan dalam hidup kita. We have to be ingrained in our spirit Kita harus menjadi kuat di dalam roh kita. so that Supaya the truth can be manifested. kebenaran itu bisa dimanifestasikan. When you listen first time, Saat engkau pertama kali mendengar, you will not have faith. engkau mungkin tidak memiliki iman. You keep listening, Tapi engkau terus dengarkan. and faith begin to come. Dan iman itu mulai datang, mulai tumbuh. Now, Sekarang, it is not only putting in your heart, dan bukan hanya taruh di dalam hatimu, but you have to speak it by faith. tapi engkau harus berbicara dalam iman. That's why you say walk by faith. Karena itulah dikatakan dalam firman, berjalan dalam iman. Only when you speak you can walk by faith. Hanya saat engkau berkata, berbicara, engkau bisa berjalan dalam iman. Amen. Amin. The fourth one, Yang keempat, greater works than Christ. pekerjaan yang lebih besar di dalam Kristus. John chapter 14 verse 24 says, John 14 verse 24, Yohanes yang ke-14, the things I do, hal yang saya lakukan, you shall do greater works. engkau akan melakukan yang lebih besar. Hello, Halo, can you believe that? bisakah saudara percaya itu? The time is coming. Waktunya sudah datang. The glory of the church Kemuliaan gereja will arise. akan mulai bangkit terbit. Even the scientists and doctors will not be able to understand. Bahkan saintis ataupun dokter tidak akan paham. The wisdom of the world cannot comprehend the wisdom of God. Hikmat yang dari dunia itu tidak bisa menyamai hikmat yang daripada Tuhan. Arise and shine, Bangkit dan bersinarlah. for the glory of the Lord has come. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. And I pray from this church, Dan saya berdoa dari gereja the ini. fivefold ministry will arise. Ada 5 pelayanan yang akan dibangkitkan. This church will prepare for the second coming of Christ. Gereja ini akan bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua. And all this will be the church of open doors. Dan ini akan menjadi gereja di mana pintu-pintu terbuka. So that everyone who enters here Dan semua orang yang datang ke tempat ini will experience the supernatural power of God. akan mengalami kuasa Tuhan yang supranatural. There will be a signs, wonders, miracles that will happen. Akan ada tanda keajaiban dan mujizat atas Sickness tempat. will be healed. Semua penyakit akan The lame disembuhkan. will walk. Semua yang lumpuh akan And the dead berjalan. will arise. Dan yang mati akan dibangkitkan. My glory will come over you. Kemuliaan Tuhan akan datang atas tempat ini. People in the business area. Dibangkitkan di bisnis, area-area bisnis. People who are working. People who are working. People who are working. Semua orang yang bekerja. God's glory will come arise over everyone. Kemuliaan Tuhan akan dibangkitkan atas semua orang. Poverty will come out of from this place in the name of Jesus. Semua kemiskinan akan dihancurkan dari tempat ini. Because my glory will come over you. Karena kemuliaan Tuhan telah datang. And I pray in the name of Jesus Saya berdoa di dalam nama that Yesus. my glory will come over every young generation here. Kemuliaan Tuhan akan ada atas setiap generasi. This young generation will see the fire of the Holy Spirit. Generasi muda akan melihat, mengalami api daripada Tuhan. The glory that was seen in the Old Testament. Kemuliaan yang ada di perjanjian lama. The glory of God has shown through Moses. Kemuliaan yang ditunjukkan kepada Musa. The glory that God has shown to Joshua. Kemuliaan yang Tuhan tunjukkan kepada The Yosua. wisdom that came from Daniel. Hikmat yang ada di Daniel. The music, heart of worship that come from David. Hati penyembahan seperti Daud. Over all these things in the Old Testament.
Semua yang ada di perjanjian lama, there is a generation will arise generasi itu akan dibangkitkan. who will see everything of the Old Testament, Semua yang ada di perjanjian lama akan will rise up in that generation. akan bangkit di generasi itu. I pray and prophesy. Aku berdoa dan bernubuat. We are the generations of Jesus Kita adalah generasi Tuhan Yesus who will see the glory of yang God, akan melihat kemuliaan Tuhan, who will be filled with the fullness of Christ, yang akan dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. and we will see greater glory and greater works than Dan Christ did, kita akan melihat kemuliaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar. and tell the world there is Jesus who saves the world. Dan katakan kepada dunia bahwa Yesuslah yang menyelamatkan dunia. Greater works in Christ. Pekerjaan yang lebih besar di dalam Kristus. The face of tabernacle. Tabut perjanjian. You know what is the face of tabernacle? Saudara tahu apa itu wajah dari tabernakel? It is a life, Itu adalah kehidupan, it is a ministry, itu adalah pelayanan and anointing of God. dan pengurapan yang dari Tuhan. In the Old Testament, Di kitab perjanjian lama, they carried the tabernacle. mereka mengangkat tabut itu. Nobody could touch the tabernacle. Tidak ada yang bisa menyentuh tabut itu It was so holy. karena sangat kudus. That tabernacle Tabut perjanjian itu is called the presence of God. dinamakan hadirat Tuhan. But that presence of God, Dan hadirat Tuhan itu, that tabernacle of God, tabut perjanjian Tuhan, now dwells in our hearts. sekarang berdiam di dalam hati kita. Amin. Are we not more precious? Are we not more precious? Apakah kita tidak jauh lebih berharga? Are we not more blessed? Apakah kita ini tidak jauh lebih diberkati? We are so blessed. Kita ini sangat diberkati. In the Old Testament, Di perjanjian lama, the Holy Spirit used to come and visit and go. Roh Kudus biasanya datang, berkunjung lalu pergi. But now, Tapi sekarang the Holy Spirit is in your heart. Roh Kudus ada di dalam hati kita. It is sealed. Dimeteraikan. Dimeteraikan. If a government put a seal, nobody can touch that. Seperti halnya saat pemerintah mengeluarkan sebuah meterai, itu tidak bisa diganggu gugat. People who touch that will be prosecuted. Orang yang menyentuh itu akan dihukum. Hello. Halo. Now, Sekarang God has put a seal over your life. Tuhan sedang menaruh sebuah meterai di dalam hati kita. You are a property of God. Engkau adalah milik Tuhan. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. God told to Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, I will bless you those who bless you. aku akan memberkati yang memberkati engkau. I will curse you those who curse you. Aku akan mengutuk yang mengutuk engkau. I was wondering, Aku bertanya-tanya, what a powerful word. bukankah itu sebuah hal yang luar biasa? The Bible says, Alkitab berkata, those who believe in Christ semua yang percaya kepada Kristus are the children of Abraham. adalah anak Abraham. So the blessings of Abraham Jadi berkat Abraham was fulfilled in Christ. dipenuhi melalui Kristus. Daud, The blessings of David was, you will sit and rule forever and ever. berkat dari Daud adalah engkau akan memerintah selamanya. The rule and reign of God which was promised to David, the rule and reign of God Pemerintahan Tuhan itu dijanjikan kepada Daud, which was promised to David was fulfilled in Christ. dipenuhi melalui Kristus. The blessings of Noah, the favor of God, and the covenant of God Berkat Nuh dan perkenanan Tuhan was fulfilled in Christ.
dipenuhi melalui Kristus. The old covenant, Perjanjian yang lama, we are not able to fulfill the law. kita tidak bisa untuk memenuhi hukum Taurat itu. Jesus fulfilled the law. Tapi Yesus memenuhi hukum Taurat itu. All blessings of the old covenant Semua berkat dari perjanjian yang lama was fulfilled in Christ. dipenuhi melalui Kristus. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. 1 John chapter 5 verse 4. Can you read? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-5. 1 John chapter 5 verse 4. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4, maaf, boleh ditampilkan? Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. In English please. Di dalam bahasa Inggrisnya tolong. So whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Whatever is born of God Semua yang lahir dari Allah can overcome the world. akan mengalahkan dunia. Listen to me carefully. Dengar baik saudara. Since you're born of God, Karena engkau lahir dari Allah, you have the blessings of everyone in the old covenant fulfilled in Christ. engkau memiliki semua berkat dari perjanjian yang lama yang sudah dipenuhi melalui Kristus. In Christ, Di dalam Kristus, I have the full measure. saya memiliki kepenuhan. Hello. Halo. In Christ, I have full measure. Melalui Kristus saya memiliki kepenuhan itu. I have all spiritual blessing in the heavenly places. Saya memiliki semua berkat secara roh. I have all blessings. Saya memiliki semua berkat. No partly, all. Tidak hanya beberapa bagian tapi semua. Since you're born of God, Karena engkau lahir dari Allah, you can overcome the world. engkau dapat mengalahkan dunia. I pray and prophesy over Aku everyone. berdoa dan bernubuat kepada This is the setiap orang. time of overcoming. Ini adalah waktunya untuk mengalahkan Whatever you're going through, apapun yang engkau alami. if you have issues in your family, Kalau engkau memiliki masalah di dalam keluargamu, you are going to overcome those engkau akan situations. mengatasi, mengalahkan masalah itu. If you have situations in your household, Bila engkau memiliki masalah di dalam rumah tanggamu, you are going to overcome it. engkau akan mengatasi, mengalahkan If you masalah have itu. sickness in your body, Bila ada penyakit di dalam tubuhmu, you are going to overcome it. engkau akan mengalahkan penyakit itu. If you think your business is going down, Kalau engkau berpikir bisnismu sedang menurun, God is overcoming so that you will overcome the world. Tuhanmu sudah mengalahkan itu dan engkau akan mengatasi itu. If you have depression issues, Kalau engkau memiliki masalah depresi, God has overcome so that you will overcome the world. Tuhan sudah mengalahkan supaya engkau bisa mengalahkan dunia. I am an overcomer. Saya adalah pemenang. I am Penakluk. victorious in Christ Jesus. Saya adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus. I will rise above every storm. Saya akan terbang mengatasi setiap badai. I shall be a head but not a tail. Saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Arise and shine, Bangkit dan bersinar. for the glory of the Lord has come. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas. When the darkness is covering over everything, Saat kegelapan menutupi semuanya, my glory will arise from you. kemuliaanku akan terbit atasmu. You shall rise above Kau akan terbang tinggi like an eagle. seperti Raja Wali. The eagle fly above every storm. Raja Wali itu terbang mengatasi setiap badai. Every problems in your life Semua masalah dalam hidupmu that is pulling you down. yang menarik engkau ke bawah. You have been saying that is enough of my life. Mungkin kau berkata sudah cukup ini hidup. I'm not able to overcome that. Aku tidak bisa mengalahkan itu. But my God is saying today, Tapi Tuhanku berkata hari you are an overcomer. kau adalah penakluk. You will rise above. Engkau akan terbang mengatasi The itu. devil is defeated. Setan sudah dikalahkan. Sickness is being defeated. Kesakitan, penyakit sudah dikalahkan. Everything of this world is being defeated in the name of Jesus. Semua yang dari dunia ini sudah dikalahkan demi nama I am Yesus. victorious. Saya adalah pemenang. I have the fullness of Christ. Saya memiliki kepenuhan dalam Kristus. I have the fullness of Christ. Saya memiliki kepenuhan Kristus.
Let me tell you a story. Izinkan saya bercerita sesuatu, It is a saudara. real story. Ini adalah cerita yang It's real. aneh. There is a person called Honi. Ada seseorang yang bernama Honi, H-O-N-I. Honi. It was during the 2nd century, Abad yang kedua, Duha century. abad yang kedua, There was no rain and there was famine in that region. ada sebuah kelaparan dan tidak ada hujan di area itu, It was around Israel. di daerah Israel. There was a person called Honi who believed in miracles. Ada seseorang yang bernama Honi yang percaya kepada mujizat. He believed in the power of prayer. Dia percaya kepada kuasa doa. This is a real happened story. Ini adalah cerita yang benar terjadi. You see in the church history, Saudara bila melihat sejarah gereja, but it's not in the Bible, but it's in the church history. tidak ada di Alkitab, tapi ada di dalam sejarah gereja. Everyone made fun of this person because he believed in miracles. Semua orang mengejek orang ini karena dia mempercayai mujizat. He believed in the power of prayer. Orang ini mempercayai kuasa dari doa. For many months and years there was no rain. Dalam beberapa bulan, beberapa tahun tidak ada hujan. They came to Honi and said, if you believe in the power of prayer and miracles, why there is no rain? Pray so that the rain will come. Orang-orang datang kepada Honi ini dan berkata, kalau engkau percaya kepada kuasa doa, kenapa tidak ada sama sekali hujan yang They turun? were making fun of him. Bahkan orang-orang mengejek dia. But what did Honi do? Tapi apa yang Honi lakukan? He went to the central place of the city. Dia pergi ke satu tempat di kota itu, He took a stick. dia mengambil sebuah stick, He drew a circle dia menggambar sebuah bulatan, and he knelt down dan dia duduk di situ, and he started praying for rain. dan dia mengangkat tangan berdoa. You see in the Google, it is called Circle Maker Honi. Kalau engkau melihat di Google itu bernama Honi si pembuat lingkaran. You can download also that story. Engkau bisa juga download cerita itu, saudara. Listen to me carefully. Dengar baik, saudara. As he began to pray Saat dia mulai berdoa for hours, selama beberapa jam, and all the people gathered to see whether really it is going to rain or started making fun of him. dan orang-orang mulai datang untuk melihat dan mengejek si Honi ini. You begin to pray. Dia mulai berdoa Slowly drops begin to come from heaven. dan pelan-pelan gerimis itu mulai turun. Hujan itu mulai turun. And he looked up to heaven Dia melihat ke surga and he said, Lord, dan dia berkata, I Tuhan, don't need this rain. I don't need this rain. saya tidak memerlukan hujan ini. I need a rain that will drop and flood this area. Aku membutuhkan hujan turun dan membanjiri seluruh area ini. As he begin to pray, Dan saat dia berdoa, one drop was as big as one egg. satu tetes hujan itu sangat besar, saudara. All the wells, everyone started overflowing. Mulai terjadi penuh di sungai-sungai, di sumur, kepenuhan air. And there was an overflow. Dan itu mulai meluap. And he says, Dan dia berkata, Lord, Tuhan, I don't need this kind of rain. saya tidak membutuhkan hujan yang seperti ini. I need the rain of mercies and grace in my city. Saya butuh hujan kasih karunia dan anugerah di kota ini. I want to challenge everyone. Saya mau menantang setiap saudara. God can do impossible through every normal person here. Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil melalui setiap orang di tempat ini. Everyone can walk in the fullness of Christ. Setiap orang akan berjalan dalam kepenuhan akan But Kristus. you need to take up a challenge. You need to take up a challenge Tapi engkau perlu untuk melangkah that I will walk in the grace. dan akan berjalan dalam anugerah. I need the mercies of God. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Listen to me carefully. Dengar baik, saudara. I finished my mechanical engineering.
Saya menyelesaikan kuliah teknik mesin saya. I know that God has called me for ministries. Saya tahu Tuhan memanggil saya untuk pelayanan. I'm not a big preacher and a big name, Saya bukan pengkhotbah terkenal, but I begin to pray. tapi saya mulai dengan sebuah doa. I begin to pray in tongues for 2 hours every day. Saya mulai dengan berdoa selama 2 jam setiap hari. I practiced praying Saya berlatih untuk berdoa consistently. secara konsisten. And God began to use me. Dan Tuhan mulai memakai saya. And today I'm going to many countries to preach the gospel. Hari ini saya sudah pergi ke beberapa negara untuk memberitakan Injil. Not that I have a big name, but I have one thing. I have the calling of the Holy Spirit. Mungkin saya tidak punya nama besar, tapi saya punya satu, yaitu adalah Roh Kudus. God can do Panggilan Roh Kudus. impossible things in your life. Tuhan bisa membuat hal yang mustahil dalam hidup saudara. God can open any door in your life. Tuhan bisa membuka pintu-pintu di dalam hidup saudara. Don't trust in the things of the world. Jangan percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. They will fade away one. Mereka semua itu akan berlalu suatu kali nanti. But you have to cling on to the things of God. Tapi engkau harus berpegang kepada hal yang daripada Tuhan. That will not fade away. Itu tidak akan hilang saudara. I want to tell everyone. Saya mau bicara kepada setiap I orang. want to challenge everyone. Saya mau menantang setiap orang. I want to move in the Spirit. I want to move in the Spirit. Saya mau bergerak di dalam roh. I want to be filled with the fullness of Christ. Saya mau dipenuhi oleh kepenuhan roh I want to Kudus. do extraordinary things for God. I want to do extraordinary things Saya for mau God. melakukan hal yang luar biasa I untuk want Tuhan. God to use me. Saya mau Tuhan untuk memakai I want saya. a breakthrough in my life. Saya mau terobosan dalam hidup I saya. don't want to live a normal life. Saya tidak mau hidup yang biasa-biasa saja. I want to stand up and please come forward. Bolehkah saudara untuk berdiri dan maju ke depan? God can do greater things. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. This is the Holy Spirit responding. Please come forward. Boleh I will lay saudara hands on your head. berdiri dan maju ke depan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Thank you, Lord.